Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita. Talim kita hari ini kita bahas karena memasuki bulan Syawal, tentunya terkait Syawal. Tarke'ul ayubi bi ibadat di siam Ramadan. Artinya menambal ketidaksempurnaan ibadah kita di siam Ramadan kemarin. Ya. Jadi ada amalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdan musyafirin, hamdan yu'asyi yu'amahu yuqafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita talim, sama-sama kita talqin zikir dulu. Diawali dengan syahadat istighfar, tentunya ditujukan hanya kepada Allah. Luruskan niat kita ridha Allah. Sama-sama kita lafaz zaharkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi waridho wa matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nafi jahat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholli wa ilaha droti Syabdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bidnillah wadidullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina, pasang niat ridha Allah. Pak khususan Abarwiyah Nur Muhammad, khususan Ilarwi Muhammad Nabi Yunaka, muslimin mu'minin wa muslimin, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditami, agar mereka bisa memahami talim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya, rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertolebul ilmi di hari yang masih sangat berkah, yaitu Syawal. Jemaah ikhwan akhwat, kalau ada akhwat ya maaf rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung talaki maupun tidak langsung, semuanya dong doakan. Tidak lupa yang kita hormati guru kita yang kita muliakan Sahabil Fadilah Langanu, semuanya rahimakumullah. Adil marata sunaksi sunwa wa mawani kultum al-gobiul fakiri. Judul takjul hari ini, tajuknya kultumnya al-fakir yang bodoh ini coba kita bahas ya, terkait dengan amalan Syawal, tarkiul ayubi fi ibadati syam Ramadana. Menambal artinya ketidaksempurnaan ibadah syam Ramadan. Nah, jadi ilmu tumbok ini. Ilmu tumbok ya. Jadi kita awali dulu talim kita dengan masuknya bulan Syawal. Yang bisa kita lapatkan kan doa dulu ya. Nah, sebenarnya ada amalan puasa sunnah 6 ya. Diikuti kata-kata Iwan ini, dan ini penting karena jarang diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, warhamna, wa tub alaina, wa tub alaina, innaka antal tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana Allahumma barik lana fi Syawal fi Syawal warzuqna warzuqna fihi husnal ibadati fihi husnal ibadati wal qurbata ilaika. wal qurbata ilaika. Allahumma taqabbal minna Allahumma taqabbal minna siyamana siyamana wa qiyamana wa qiyamana wa salliha amalina wa salliha fi amalina Ramadan fi Ramadan waj'alna waj'alna minal muttaqin. minal muttaqin. Aminkan saja artinya, ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Syawal dan karuniakanlah kepada kami ibadah yang baik serta bisa mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat malam kami, dan amal soleh kami selama di bulan Ramadan, serta jadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu amalan penting ya, karena memasuki bulan Syawal ya, untuk kita lah selalu lapatkan. Jadi insya Allah dalam syarat untuk masuki bulan Syawal ini, kita sudah setidaknya mensyaratinya ya. Siam atau puasa Ramadan telah berlalu. Alhamdulillah kita masih diberi waktu. Bersyukur kita. Itu yang paling penting. Kita semua sebagai umat Islam telah selesai menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh kan. Alhamdulillah pula kita pun telah merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ya. Jadi atas anugerah Allah yang telah memberi waktu, memberi umur, melakukan amalan di bulan Ramadan, kita telah mampu melewatinya. Berbagai macam godaan tentunya dalam menjalankan puasa dengan menahan haus, lapar, juga menahan hawa nafsu, itu yang paling berat. Setelah ibadah-ibadah telah kita amalkan, tentunya apapun juga perlu disempurnakan karena kita tidak luput dari salah dan lalai ya. Sebagai manusia tentunya itulah yang cerdas kita sempurnakan, karena letak menyempurnakan ibadah Ramadan itu ada di bulan Syawal. Nah, dengan mensucikan diri lagi melalui yang paling penting bayar zakat fitrah, insya Allah, karena ini kita sudah amalkan tentu, karena zakat fitrah itu wajib ya. Sebagai umat Islam yang mempunyai kepahaman agama, hendaklah kita selalu ya menjalankan ibadah yang telah Allah dan Nabi perintahkan, diilmui dengan benar. Tiap waktu itu ada diatur sama Allah hidup itu. Tiap bulan diatur sama Allah hidup itu.
Ya, ingat ya, dari Ramadan, Sya'ban diatur, itu yang paling penting. Maka diilmui, itu gunanya thalabul ilmi. Ya, tidak disamakan saja, ya. Karena ada perintahnya. Jadi supaya setiap apa yang kita kerjakan menjadi tabungan pahala dan ada berkahnya dalam kehidupan ini. Berapa lama sih kita hidup? Ya, semua diatur Allah, ya. Waktu juga diatur Allah. Walaupun di tengah-tengah kegiatan yang padat, kesibukan sehari-hari, cobalah kita tetap bisa mengambil waktu berthalabul ilmi, mengikuti aturan Allah, waktu khusus untuk menjalankan ibadah-ibadahnya gimana? Bukan di Ramadan saja, selalu berusaha terus-menerus melanjutkan amalan-amalan kita. Jadi satu amalan ke amalan yang lain, satu kebaikan disambung dengan kebaikan lagi. Itu kan perintah Allah. Ya. Ketika kita telah selesai melakukan suatu amalan, dilanjutkan dengan amalan berikutnya kan? Ya, selesai Ramadan apakah tuntas amalan kita? Jangan wajib aja. Karena ada firman-Nya Al-Insyirah atau sering menyebutnya Alam Nasyrah, ya. Nah, itu di surat 94 ayat 7 Anda baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza faraqta fansab. Betul? Jadi kalau ditanya apakah amalan puasa Syawal itu diperintahkan Allah? Ya diperintahkan. Bahkan Allah berfirman, wa idza faraqta fansab. Betul? Ya. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan atau amalan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan lainnya. Bayangin, Syawal itu harus sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Karena di Ramadan itu amalannya fardu, wajib, ya kan? Nah, fardu itu, wajib itu tidak boleh salah kan gitu. Ya, jadi itu ibadahnya ritual banget. Nah, pas masuk Syawal itu harus serius untuk memperbaiki yang fardu tadi. Ya, maka disebut sunnah. Karena itu ibadah Ramadan itu sifatnya ibadah ritual, lebih cenderung ke person, pribadi kepada Allah. Tapi di Syawal ibadahnya lebih banyak sosial. Paham ya? Nah, itu gunanya. Tapi harus diseriusi, ya. Dasarnya mana? Istidlal dalilnya mana? Kalau dicari amalan bulan Syawal di Quran sampai nungging antum nggak bakal ketemu loh. Nggak ada di Quran, banyaknya di sunnah. Padahal di situ ditunjukkan, yaitu gunanya kita lebih di Alam Nasrah kan, 94 ayat 7. Nah. Wa idza faraqta fansab, maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu amalan, kerjakan dengan serius amalan yang lainnya. Ya, tolong kerjakan. Pasti kita ada kekurangan di Ramadan. Hati-hati, kekurangan itu kalau nggak ditutup dengan kesempurnaan, maka karena itu wajib bisa bermasalah, iya kan? Coba pertanyaannya ini ya, interaksi aja dong ya. Ini kita ngaji pendek aja, tapi penting. Nah, di sini ngajinya memang terlalu tinggi sih tasawufnya, kita jelaskan dulu fikihnya ya. Ya, nah, fikihnya yang nggak ada di luar nih. Ya, adakah yang sudah mengerjakannya? Khususnya berpuasa sunnah di bulan Syawal? Poin tuh. Atau baru akan berencana berpuasa hingga 6 hari. Sunnahnya 6 hari. Rasulullah SAW bersabda begini ya. Man shoma Ramadana summa adba'a siyami siti min syawali kan kama shoma sunatan. Hadis riwayat Muslim kan? Padahal siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan mengikutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Jadi kalau antum puasa Ramadan betul, tapi enggak pas. Untuk dapat penuh dilanjut 6 Syawal. Ya. Jadi berdasarkan hadis tadi kita mengilmui itu untuk supaya kita ada Ramadan setahun. Berarti bahwa sungguh besar pahala seorang yang telah menyelesaikan puasa bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, dianggap 1 tahun penuh. Ya, ini kata Nabi loh. Nabi udah jelas hadisnya sahih loh.
Kita bahas dulu arti Syawal ya. Dalam bahasa Arab, ini penting loh. Nanti agak bingung. Karena ini ada amalan. Ya. Terutama jomblo, nggak kena untuk yang sudah berkeluarga ya. Apa itu amalannya? Nikah. Ayo. Nah kalau di amalan ini, yang duda bisa nikah lagi loh. Gimana tuh? Andong tuh sembunyikan amalannya tuh. Doa nikahnya ada di Syawal tuh. Nah itu poinnya. Nah, Syawal dalam bahasa Arab penting diketahui loh. Ada fadilah, ada keutamaan. Yang namanya disebut fadilah. Tiap bulan itu ada fadilahnya. Di kurban bulannya masih mendekati penutup Syawal itu ada fadilah juga tuh. Jadi tiap bulan ada fadilah, ada keutamaan bulan. Itu aturan Allah. Di dalamnya tuh, di antaranya guna menyempurnakan, menambal ketidaksempurnaan puasa itu ada di Syawal. Tadi udah disebut. Puasa wajib kita selama bulan Ramadan, Syawal merupakan bulan ke-10 pada kalender Hijriah kan. Karenanya bulan Syawal menjadi hari paling dinanti umat Islam. Karena apa? Karena di sana ada hari raya. Nah, kan itu, ya. Ya. Melaksanakan Idul Fitri yang hanya setahun sekali. Walaupun hari raya Idul Fitri secara harfiah, ya, itu sering tidak dimaknai secara ajaran Islam ruhani. Fitri itu gimana tuh? Fitri itu fakir, nggak pesta. Kata Syawal dalam bahasa Arab itu artinya naik sama meningkat. Amalan kita meningkat atau peningkatan. Jadi ikhtiar kita meningkatkan lagi. Jadi bulan Syawal itu jatuh setelah bulan Ramadan. Ini diartikan sebagai bulan peningkatan amal ibadah, kinerja kita ya, dalam kehidupan. Karenanya kata Syawal berasal dari kata syawal yang artinya irtafa. Apa itu irtafa? Meningkatkan. Ya. Irtafa itu meningkatkan, naik atau meninggi, bukan menurun. Nah, meninggi. Orang Arab biasa berkata syala al-mizan, naik timbangan. Ija irtafa'a, apabila ia telah meninggi. Maknawinya, bulan Syawal dapat diartikan sebagai masa peningkatan amal ibadah, bukan menurun. Di mana supaya diharapkan umat Islam dapat mempertahankanlah setidaknya meningkatkan kualitas ibadah lagi setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Karena itu ada seorang syekh bernama Alimuddin Asy-Syaqawi, seorang sufi juga, ahlul hadis juga, membuat kitab yang judulnya Al-Masyhur fi Asma'il Ayyam Wasyuhur. Dijelaskan di kitab itu juga dijelaskan pula ada di tafsir Ibnu Katsir menyebutkan Syawal berasal dari kata, ini ilmunya ya, syalatil ibilu aznabaha littara. Artinya unta itu mengangkat ekornya untuk kawin. Karenanya ini terbalik nanti dipahami oleh orang Arab. Ya. Jika kata Syawal dijamakkan menjadi syawawil atau syawalat, artinya Syawal, arti lainnya menjadi kata syala, mengangkat sayap atau ekor. Hal ini merupakan kebiasaan dari orang Arab yang mengenal jenis burung yang namanya burung itu an-na'uq. Dan biasanya hamil di bulan Syawal. Nah, ya. Hamilnya di bulan Syawal tuh burung itu. Ya. An-na'uq. Burung tadi selalu mengangkat sayap dan ekornya, maka terlihat kurus. Jadi dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah, ya, untuk apa di bulan Syawal? Untuk membantah mitos
kurapat keyakinan yang salah bagi masyarakat dulu, yaitu yang tidak boleh menikah di antara dua Id. Nah, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Karena khawatir akan terjadi perceraian. Ya. Menganggap bahwa unta betina mengangkat ekornya itu syalatun bidzanabiha. Mengangkat ekornya pada bulan Syawal pertanda unta betina itu nggak mau. Gitu. Maaf, bukan vulgar, ini arti kata ya, nggak mau dan enggan untuk menikah. Diikuti orang-orang Arab itu. Ya. Kalau kawin katanya, karena nggak mau dipaksa cerai. Itu kan khurafat. Nah, sebagai tanda menolak, unta jantan itu ditolak untuk mendekati. Maka para wanita juga menolak untuk dinikahi pada masa itu. Dan para wali penikah itu enggan menikahkan putri mereka. Karenanya bukan di Syawal dijadikan waktu oleh Nabi itu menjadi turun disunahkan menikah. Jadi kalau ditanya, kalau menikah bulan Syawal itu ibadah. Hukumnya ibadah, disunahkan guna menolak kepercayaan khurafat kaum Arab jahiliyah. Ya, itu yang sering kurang dibahas. Karena mereka menganggap pernikahan di bulan Syawal sebuah kesialan yang akan berujung dengan perceraian. Ya. Sehingga para orang tua wali tidak mau menikahkan putrinya. Karena itu para wanita tidak mau menikah pada bulan tadi. Ingat, ada yang masih mengikuti ini loh, ya, bulan tadi. Untuk kehilangan kepercayaan menyimpang tadi, maka Rasulullah menikahi siapa? Yang tadi, itu di bulan Syawal. Ada dua yang dinikahi oleh Nabi, beda tahun. Ya. Jadi tradisi pada tanggal 1 Syawal umat Islam merayakan Idul Fitri kan, yang merupakan hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karenanya fadilah atau keutamaan bulan Syawal ini dianggap sebagai waktu yang tepat untuk mempererat tali persaudaraan dan saling memaafkan. Ini sebenarnya bukan tradisi. Ini sudah disunahkan, yang ditandai dengan tradisi halal bihalal kalau orang Indonesia kan, iya kan? Sedangkan amalan bulan Syawal selain membaca doa yang kita sudah amalkan tadi, itu sunnah Rasul. Ya, berarti kita sudah memenuhi syarat. Terdapat beberapa amalan yang dianjurkan bulan Syawal guna meningkatkan keimanan, antara lain puasa 6 Syawal. Guna menyempurnakan puasa kita yang insya Allah deh, kadang-kala puasa kita itu kacau balau juga ya. Sandaran dalilnya hadis sahih tadi kan sudah disebut. Kedua, memperbanyak sedekah. Ingat, sedekah ya di bulan Syawal. Bentuk syukur itu maksudnya. Syukur kita sudah sampai di Syawal, kita sudah berhari raya. Maka ada sedekah. Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ini akan melipat gandakan pahala kita sampai setahun. Maka disebut puasa setahun. Ketiga, melanjutkan ibadah sunnah setelah Ramadan. Amalan sunnah diantara baca Quran, sholat malam. Paling utama zikir. Justru harus tetap diamalkan agar tetap mendapat keberkahan kehidupan setelah Ramadan. Keempat, mempererat silaturahim. Jadi Syawal itu paling berbahaya adalah bermusuhan. Itu dibalas nanti tuh. Tolong, sejolim-jolimnya orang kita dului minta maaf. Itu bagus di Syawal. Ada hadisnya. Pokoknya siapapun juga udah deh saya maafin, saya minta maaf. Ya, karena ini ada konsep silaturahim kena pada bulan Syawal ini. Karena waktu bulan Syawal itu ada kejadian, dan ini nanti nung baca sedikit ya. Itu ada perang Kandak dan perang itu bulan Syawal. Justru kalah kaum muslim, padahal banyak. Itu bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu tidak boleh ada kekerasan. Memperkuat silaturahim, maka disebut hukumnya sosial lebih tinggi ya. Karena itu bulan Syawal kesempatan emas bagi kita untuk terus bisa meningkatkan keimanan, memperbanyak amal kebaikan, membaca doa bulan Syawal, melaksanakan puasa sunnah 6 hari, memperbanyak sedekah, menjaga ibadah sunnah akan membawa keberkahan sampai setahun. Insya Allah
Selain menjadi bulan kemenangan, Syawal juga menjadi waktu terbaik mempererat hubungan sosial melalui silaturahim. Tradisi saling berkunjung ke rumah itu terjadi di bulan Syawal. Karena itu bulan Syawal juga merupakan salah satu bulan yang diistimewakan dalam Islam. Karena bulan ini penuh dengan berbagai keutamaan tersendiri yang datang setelah bulan Ramadan. Jadi Syawal menjadi momen perpanjangan semangat ibadah, refleksi diri. Dalam bulan ini juga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan berbagai amalan yang dapat menyempurnakan ibadah Ramadan serta mempererat hubungan sosial. Lantas apa saja keutamaan keistimewaan bulan Syawal? Ada 5. Fadilahnya ada 5. Coba diusahakan diamalkan. Karena ini terkait setahun. Ya. Keistimewaan bulan Syawal antara lain. 1. Alintihahu min ibadati Ramadana. Itu yang pertama. Penyempurna ibadah Ramadan. Ya. Nah, tadi sudah dijabarkan. Nah, di antaranya penyempurnanya dengan amalan ibadah puasa kembali 6 hari di bulan Syawal. Dasarnya hadis riwayat Muslim. Kita bisa melihat walaupun puasa Syawal ini sifatnya sunnah, tetapi bagi siapa saja yang mengamalkannya mendapatkan ganjaran seolah setahun berpuasa. Jadi kalau enggak melakukan 6, enggak dapat tuh setahun. Oh ya, itu gunanya ilmu. Yang kedua, 5 fadilah Syawal ya. Yang pertama udah, yang kedua, Syahrun Nasri lil Muslimina. Bulan kemenangan bagi umat Islam. Merasa menang gak nih? Kok merasa kurang aja nih? Gak boleh ngeluh. Onde kondisi ekonomi awak menurun ya, lebaran kok ndak rame. Itu termasuk mengeluh. Gak boleh. Ya, gak boleh tuh. Karena ada apa tunjuknya? Itu memenangkan diri deh. Karenanya Syawal sering disebut sebagai bulan kemenangan, menjadi penanda bahwa umat Islam telah berhasil melalui ujian Ramadan menahan hawa nafsu itu, ya, guna meningkatkan ketakwaan. Mereka yang menjalani Ramadan dengan penuh keikhlasan akan merasakan, nggak bohong deh, kesucian hati di bulan Syawal. Sebagaimana semangat Hari Raya Idul Fitri yang menandai kembalinya orang menjadi fitrah, betul kan? 3. Apa nih fadilah bulan Syawal? Ini udah masuk Syawal nih. Lahjatun litazijil ilokati sodakati. Mompen mempererat tali silaturahim. Tadi sudah dijelaskan. Hadisnya Asbabul Burud, hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim. Rasulullah bersabda, "Man ahabba'an yuqtirama lahu wa yatulla umrahu fal yusil awasira sadaqati." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menghubungkan tali silaturahmi. Jadi Syawal ini jangan ada musuh. Beko mati di tengah tahun besok loh, baru tahu. Syawal itu nggak boleh ada musuh. Ini nggak main-main loh. Jadi dengan kata lain silaturahmi ini tidak hanya mempererat hubungan antar sesama aja ya, tapi juga apa? Membuka pintu rezeki. Jadi kalau antum, iya saya salah minta maaf, rezeki antum masuk, tapi letaknya di bulan Syawal dengan puasa 6 gitu. Jangan dianggap teori itu. Itu kuncinya. Udah deh ngalah aja deh. Nah, Pak ikuti deh petunjuk Rasulullah deh. Beres tuh. Keempat, fadilah bulan Syawal kan ada 5 nih, keempatnya nih. Al-waqtul musabihi lil jawazi. Waktu yang dianjurkan untuk menikah. Nih, hati-hati. Nah, ini banyak yang menang, yang duda bahkan. Yang jomblo nggak dipikirin ilmunya. Amalannya 6 puasa Syawal, banyak doa nikah. Doa nikah nggak ada yang tunjukin karena takut diamalin sama duda nih. Iya, udah cari aja sendiri. Gitu. Waktu yang dianjurkan untuk menikah, kalau Allah Rasulullah menganjurkan pasti casplek. Bener kan?
Tadi udah disebut. Justru ini diambil dari apa? Karena ada pembangkangan pada masyarakat jahiliyah, Syawal nggak nikah. Ya gimana nih? Itu ilmunya. Nah langsung kelima ya. Nggak tunjukin dulu ya. Nah, nanti yang jomblo aja yang tunjukin. Yang udah duda yang mau kawin lagi yang usir dulu. Gitu. Kelima nih ya. Fadilah di bulan Syawal nih. Syaru idbatit taqwa. Udah jelas bulan pembuktian takwa. Pembuktian takwa kamu Ramadan kan untuk supaya bertakwa. Pembuktiannya di bulan apa? Setelah Ramadan. Nah, itu dia. Jadi setelah melewati Ramadan buktikan takwa kita dengan mengamalkan yang 6 tadi. Maka disebut, maka terkunci di 11. Nah, gitu ya. Jadi itulah yang perlu Andung sampaikan. Jadi selanjutnya gini ya, Andung tutup ya dengan amalan Ramadannya ya, puasanya khususnya ya. Ini sering banyak yang nggak tahu ya. Puasa ini penting ya. Walaupun nanti Andung jelaskan nanti di hari lain karena hari ini kan banyak yang masih berid. Ya, kan banyak berid. Ya. Nah, padahal Syawal itu kan intinya itu ada puasa. Ya. Id itu hari di kita cuman 1 hari. Hari kedua itu udah masuk puasa Syawal. Nah, seharusnya begitu. Jadi begini, sesuai sunnah ya. Syarat bacaan ketentuan niat puasa Syawal sesuai dengan kondisinya ya. Ya. Pertama, bagi yang ingin melafalkan niat sejak malam hari puasa secara berurutan selama 6 hari, bacaannya beda. Jadi setelah hari raya Id nggak boleh puasa, haram. Hari raya kedua puasa, itu idealnya, itu tuntunan Nabi. Ya. Bacaannya kalau ingin berurutan 2 ya sampai 6 hari itu berurutan ya Syawal itu. Idealnya paling ideal berurutan. Niatnya nawaitu soma qadin an adai sittatin min Syawal lillah taala. Itu niatnya. Ya. Saya berniat puasa esok hari untuk menunaikan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal karena Allah taala. Ya. Itu kalau berurutan. Yang kedua, bagi yang ingin melafalkan niat sejak malam hari tetapi tidak berpuasa, tidak berurutan. Nih ya. Dinas malam nih atau terhalang untuk puasa siang, maka puasa tidak berurutan, lafaz niatnya beda. Nah, ini penting disampaikan ya. Ya. Nawaitu soma qadin an adai sunnati Syawal lillahi taala. Saya berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah taala. Enggak ada 6-nya. Ya. Ketiga, jika seorang baru berniat puasa pada saat siang hari karena belum makan dan minum sejak subuh, lafaz niatnya beda. Kita nggak berniat malam, tapi pas siang dari subuh kita belum makan, boleh niat lagi. Niatnya nawaitu soma hadzal yaumi an adai sunnati Syawal lillahi taala. Saya berniat puasa sunnah Syawal hari ini karena Allah taala. Ya. Kita udah puasa tuh, ya karena nggak makan, boleh sunat menyusul. Perlu diperhatikan ya, kewajiban berniat sejak malam hari hanya berlaku pada puasa wajib, bukan puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah, kita nggak niat malam, kita ingin puasa karena belum makan dari subuh, boleh nih niat. Kalau puasa wajib nggak bisa, nggak sah, niatnya harus malam. Nah, asalkan sejak subuh belum makan dan minum sama sekali. Jadi ada sunnah puasa Syawal yang dilakukan setelah Lebaran. Jadi kuncinya gini, setelah Lebaran, setelah Idul Fitri, setelah tidak sholat Idul Id lagi, memberikan pahala ibadah seperti puasanya selama 1 tahun, itu pelengkap dari yang lain. Kalau nggak ada Idul Fitrinya sholat ya nggak dapat. Nah, jadi keutamaan bulan Syawal, kesimpulannya begini, bulan fitrah, Syawal bulan kembalinya umat Muslim kepada fitrah, ya. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan digembleng menjalankan puasa. Itu ada hadisnya. Man soma Ramadana imana wati syaban ghufurullah
mataqabbadama min danbihi. Ini populer hadisnya. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan, keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini hadis ini sahih Bukhari nomor 37, Muslim 1266. Kedua, puasa 6 hari Syawal. Tadi sudah dijelaskan waktunya ya, niatnya ya, kelengkapannya juga ya. Ini dasarnya juga jelas di puasa menjadi pelengkap penyempurnaan imal panumbo ibadah Ramadan. Nah, hadisnya antawadana naula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man soma sitat ayamin ba'da bil fitri kana tamat sanatati menja'a bil sanati walahu asrun taliha. Dan beli tasyauban sahabat bekas budak ini. Bekas budak Rasulullah SAW. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka setelah Idul Fitri ya poinnya, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan maka akan dibalas 10 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1715. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Ketiga, bulan baik untuk menikah. Ini perlu penting. Jadi keistimewaan bulan Syawal jelas. Ini termasuk sunnah. Jadi Syawal berasal dari kata Syalatil Ibnu Adzadabah litarak, unta yang mengangkat ekornya untuk nikah. Jadi udah jelas itu. Ya seperti yang dikisahkan dalam hadis Muslim dan istrinya Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah berkata, Aisyah berkata, tajawazani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syahri Syawalin. Maka Nabi awalu lailatin lahu fi syahri Syawali fa ayunishahu ahrashumin. Rasulullah SAW menikahiku saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal. Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Hadis riwayat Muslim An-Nasai. Itu kata Aisyah. Bulan Syawal itu bulan silaturahim, bulan Syawal juga disebutkan bulan silaturahmi. Tadi udah jelaskan. Ya umumnya itaqiyamu faya uridu hada wa yuridu hada. Wa kharahuna lada yabda'u bisyalami. Tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur sapa terhadap saudara muslim lainnya melebihi 3 malam. Keduanya berjumpa tapi saling berpaling. Dan yang paling baik di antara keduanya memulai mengucapkan salam di bulan Syawal itu. Hadis riwayat Muslim 2551, Tirmidzi 1013, An-Nasai 3184, Ahmad 2337. Dan banyak perawi yang mensahihkan perkara ini. Jangan bermusuhan. Konteksnya itu ya. Jadi sudah jelas kita mengilmuinya. Bulan Syawal ternyata banyak fadilah yang banyak tidak diketahui. Kelima, bulan keceriaan. Kenapa menjadi ceria? Bulan penuh kegembiraan. Di bulan Syawal umat Islam merasa bahagia. Jadi kalau kita mainan rasa kan kita sendiri. Syawal kita ini merasa bangsa enggak? Berarti ada yang nggak benar di puasanya. Merasa tidak diadili enggak? Itu ditenangkan biasanya di Syawal. Maka bagi masyarakat yang tergolong miskin, bayangin dipaksa dapat zakat fitrah kan, supaya dia gembira. Orang menzaki, kita kan menzaki nih, ya. Sedangkan peristiwa sejarah, ini poinnya. Apa itu? Hati-hati, karena di sini ada peristiwa sejarah yang terjadi di bulan Syawal. Terjadinya perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi bulan Syawal tahun 8 Hijriah 630 Masehi, udah lama. Perang ini memberikan pelajaran berharga bagi umat Islam. Ada rambu-rambu saat itu karena berlaku sombong. Umat Islam itu berlaku sombong dengan banyaknya jumlah pasukan perang. Kaum muslimin saat itu nyaris kalah. Walaupun jumlah sangat banyak dibandingkan pasukan musuh, namun atas bantuan Allah, kaum muslimin akhirnya memenangkan peperangan dengan kaum musyrik. Karena ada Nabi. Hati-hati jangan ada perang di bulan Syawal ini. Dasarnya penutup kaji dibaca ikhwan Quran surat At-Taubah ayat 25-26. Jadi Syawal itu ada di Quran. Iqra ikhwan.
aja kaji dengan ini, besok kita sambung. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukmin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kami tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Jadi gini, kalau kita ada musuh, kalau kita musuh kita itu sifatnya kejiwaan, nggak ada duit itu musuh. Bukan fisik aja. Maka baca doa yang di awal tadi di bulan Syawal, sama sholatnya pakai 2 ayat ini fardu. Ayat apa tuh? At-Taubah 25 dan 26. Paham ya? Insya Allah Allah menolong kita, karena kita kan dilingkup dengan masalah itu, iya kan? Kita kembali ke sejarahnya dulu sedikit lagi. Dalam perang tadi membuktikan keteguhan hati iman Rasulullah, tidak gentar, tidak lari dari kepungan musuh. Bayangin ya, dalam pertempuran tadi Nabi membawa 12.000 pasukan terdiri atas 10.000 kaum muhajirin, kaum ansor, kabilah-kabilah Arab lainnya kalah. Kalau Nabi enggak berdoa, enggak nangis, pertolongan Allah tuh enggak kelihatan. Lari itu musuh. Itu perang apa? Hunain. Waktunya awal Syawal. Enggak boleh ada permusuhan. Gempur dengan doa. Lakukan petunjuknya dari Quran. Kedua, pertengahannya perang Uhud, bulan Syawal, tahun ketiga Hijriah. Bulan Januari 625 Masehi, perang ini terjadi di kaki Gunung Uhud. Itu berkelindan tiap tahun begitu. Hati-hati, pertengahan juga ada permusuhan. Di awal Syawal ada permusuhan. Ya. Di pertengahan ada, buktinya ada perang Uhud. Nah, ini terjadi di kaki Gunung Uhud, terletak di sebelah utara kota Madinah. Sebab utamanya terjadi perang Uhud, tahu nggak? Pertengahan Syawal. Dendam orang. Orang dendam itu menimbulkan biasanya pertengahan Syawal. Karena dendamnya kaum Quraisy kafir di peperangan Badar.
Di Badar kita menang. Itu peperangan kedua itu terjadi setelah perang Badar, perang Uhud itu. Abu Sufyan mengumpulkan pasukan Quraisy berkekuatan 3.000 terdiri dari orang-orang Quraisy, Arab Tihama, Kinana, Bani Al-Harith, Bani Al-Harun, Bani Al-Mustalik. Sedangkan pasukan Muslim cuma 1.000 orang. Baru saja berangkat sudah timbul lagi orang munafik dari kaum Muslim. Abdullah bin Ubay, musuh dalam selimut. 300 pengikutnya keluar, masuk dia membelot ke pasukan musuh. Itu perang Uhud. Nah itu maka Nabi melakukan strategi pasukan pemanah dipindahkan naik ke atas. Yang dipimpin Ibnu Jabir ditempatkan di atas bukit Uhud guna menghalau pasukan musuh. Dalam peperangan ini kaum muslim mengalami kekalahan. Karena apa? Menyalahi perintah Rasulullah, tidak mematuhi strategi yang telah beliau buat. Jadi kaum muslim yang diantara gugur syuhada ada 70 orang di Uhud itu. Di antaranya Hamzah paman Nabi. Syawal pertengahan, terakhir perang Kandak. Syawal, hati-hati kalau nggak ngikuti aturan. Jadi setidaknya kita, sejarah itu kan diturunkan untuk rambu-rambu kita kehidupan sekarang. Kan di Quran kan itu. Perang Kandak, namanya perang Ahzab. Terjadi pada tahun 5 Hijriah sekitar kota Madinah di akhir-akhir Syawal. Jadi perang Ahzab itu sebagai namanya Ahzab, gabungan dari golongan-golongan yang berkumpul dengan maksud menumpas Islam kaum muslim. Hati-hati banyak murtad. Di sini ada timbul dendam Bani Nadir kepada Rasulullah yang mengeluarkan mereka dari bagian kota Madinah, dilakukan menghasut tokoh Quraisy agar bersekutu dengannya. Nah, itu dia. Nah, yang lain ada pernikahan Rasulullah. Ini ada di kitab Al-Bidayah ini selain dengan Aisyah juga beliau menikahi salah satu istri Rasulullah lainnya di bulan Syawal kebanyakannya. Yang kelima, mau tahu ini secara umum, lahirnya Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir tepat 13 Syawal. Ayahnya itu sedikit ya disampaikan karena terkait dengan bulan Syawal. Ayahnya namanya Ismail, ya, seorang ulama soleh dari Bukhara, yaitu daerah Wara An-Nahar. Daerah Bukhara itu banyak melahirkan ilmuwan Muslim. Imam Bukhari belajar hadis saat umur 10 tahun. Ketika di Bukhari berusia 10 tahun, Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal. Jadi Bukhari lahir, Imam Syafi'i meninggal tanggal 13 Syawal. Ya. Imam Bukhari ini diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah. Karena itu beliau mengatakan hasaltu alal ilhami li fizil haditi bisuhulatin fi dzalika waqti andama kuntu la ajalu fi kitabin maqanu lita'amala min qiraati wal kitabati anda makanan umri asra sanawatin 10 au aqalla. Saya mendapat ilham untuk mudah menghafal hadis saat itu, saat masih di kutab, tempat belajar baca tulis itu kutab namanya, saat usia 10 tahun. Ya, setahun kemudian ia mulai menghafal hadis Nabi. Imam Bukhari itu hafal 100.000 hadis sahih sanad dan sanadnya serta isinya atau matannya, serta hafal 200.000 hadis tidak sahih. Hadis yang tidak sahih itu 200.000, termasuk sanad dan matannya. Sebagaimana yang beliau katakan, hafazutu mi'al fi hadithin sahihin wa ummi alfan hadithi gairu sahihin. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Subhanallah. Kalau nggak ada amalan Syawal nggak mungkin dia bisa kayak gitu. Jadi ada kelebihan di bulan Syawal itu. Tidak menurunkan, tidak
membaca Quran. Semoga kita semua dapat manfaat di bulan Syawal ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf, mudah-mudahan dengan pemahaman ini setidaknya kita tahu bulan Syawal itu mesti gimana. Amalan puasanya sadar, jangan lupa sedekah juga ada, ya. Karena di sana juga ada kewajiban zakat fitrah sudah kita amalkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس